Singkat aja, under 3 juta, 27 inci 2K 200Hz, monitor ini nyaris sempurna. Kalau informasi ini dianggap udah cukup, skip nonton videonya, langsung beli aja, linknya ada di bagian bawah video ini. Tapi kalau pengen tahu alasannya kok bisa murah tapi nyaris sempurna, lanjutin nontonnya. Halo, saya Jun. Ini adalah Gigabyte G27Q20. Sekilas melihat bodinya dengan info terbatas 2K dan 200Hz, kesan pertama saya monitornya tidak mewah. Base stand-nya tipis, walaupun dari bahan metal tapi ya kelihatan tipis. Kakinya juga dari bahan metal tapi kelihatan kurus untuk ukuran sebuah monitor 27 inci. Tidak ada kesan mewah sama sekali. Dan setelah ngelihat ini, saya langsung berusaha berpikir saingan terdekatnya apa ya? Dan langsung kepikiran Asus ROG Strix XG27 ACS. Nggak sama persis karena dia 27 inci 2K tapi 180Hz bukan 200. Tapi bodinya terlihat jauh lebih mewah. Hasilnya tentu saja ada di harga. Asus ROG Strix XG27 ACS dijual di range harga 3,8 jutaan saat video ini dibuat. Sedangkan Gigabyte G27Q20 ini cuma 2,8 juta aja, bre. Selisih 1 juta. 1 juta kok selisih? Banyak banget itu ya. Nah, di sini sekali lagi kita adalah penganut ada harga, ada kualitas. Dan tadi saya bilang dia nyaris sempurna, tapi harganya murah. Berarti harusnya ada yang dipangkas. Tinggal apa nih yang dipangkas dari monitor ini? Meski tidak terlihat mewah, Gigabyte G27Q20 ini punya desain and feature yang udah cukup solid. Udah full ergonomis, bisa tilt, height adjustment, pivot, dan swivel. Jadi ternyata kaki yang sekecil ini ada mekanisme untuk muternya, bre. Di bagian standnya juga udah ada klem untuk kabel manajemen yang bisa diatur ketinggiannya. Desain panelnya bezel-less di 3 sisi, dengan bagian bawah ada logo Gigabyte yang dibuat lebih nongol ke bawah, di mana di bagian bawahnya lagi ada satu joystick untuk ngatur OSD dan satu tombol power di sebelahnya. Connectivity ada 2 HDMI 2.0, satu DisplayPort 1.4, satu audio jack 3,5 mm, dan ada satu port USB tapi fungsinya hanya untuk update firmware aja. Tidak ada port USB-C dan ini menjadi salah satu alasan kenapa harganya bisa murah. Untuk spek menggunakan panel Super Speed IPS berukuran 27 inci dengan resolusi 2560 x 1440 dan refresh rate 200Hz yang bisa di overclock jadi 210 lewat OSD. Maximum brightness tertulis 350 nits, kontras rasio 1000:1, color gamut 94% DCI-P3 atau setara 123% sRGB. Response time-nya 0,5 milisecond gray to gray. Untuk desain and feature-nya saya bisa kasih skor 78. Sekarang kita lihat aktual performance-nya. Kita mulai dari flicker. Apakah monitor ini berpotensi memicu pusing untuk yang sensitif? Pada luminance 100 nits yang saya dapat di brightness 5%, deviasi terang gelapnya 15% dengan frekuensi yang tinggi banget. Jadi bahkan dengan brightness rendah ini aja, flickernya masih dalam level yang sangat aman. Dimana seperti biasa, seiring bertambahnya brightness, deviasinya semakin rendah. Dimana pada brightness 100% yang tercatat ada di kisaran 425 nits, deviasinya hanya tersisa 4% aja. Bener-bener flicker free. Sekarang warna, color gamut udah mepet 100% sRGB dan 88% DCI-P3. Mode bawaan sRGB-nya diset di 174 nits, lebih tinggi dari standar, jadi ada kemungkinan akan terasa agak terlalu terang untuk kondisi ruangan kerja normal. Yang cakep, black-nya bisa 0,1 nits dan menghasilkan kontras rasio 1410:1, termasuk tinggi loh ini. Putih bawaannya juga udah natural, mepet 6500 Kelvin. Gamma juga udah lumayan rapi di 2,2 untuk level gray 35% ke atas. Gray balance juga bagus banget dan akurasi warna juga udah cukup oke. Deviasi terjauh 2,74 delta E di beberapa warna tapi masih masuk toleransi. Saya coba maksimalkan dengan mengkalibrasi ke 100 nits D65, tercatat blacknya bisa turun ke 0,06 nits dan bikin kontrasnya malah bisa lebih bagus dari sRGB bawaan 1439:1. Cakep banget nih. Putihnya bisa 6500 Kelvin pas, gamanya jadi jauh lebih konsisten, gray balance juga masih bagus dan warnanya juga jadi jauh lebih akurat dibanding sebelumnya. Jadi untuk pengguna monitor ini, mode sRGB bawaannya sebenarnya udah cukup bagus akurasinya. Jika sekiranya dipakai kerja di tempat kamu nggak terasa terlalu terang, silakan lanjut tanpa perlu kalibrasi, masih oke lah ya. Tapi catatan, nggak ada jaminan semua monitor akan sama karena nggak ada dokumen penjamin yang menyatakan dia pre-calibrated. Uniformity, brightness-nya not bad. Dari keseluruhan area panel hanya bagian sisi kanan yang luminance-nya melebihi toleransi 4,5 delta C. Tapi untuk warna kondisinya sedikit lebih buruk. Bagian sisi kiri dan kanan semuanya melebihi toleransi 4 delta E. Jadi
Jadi untuk pekerjaan grafis, lakukan kontrol warna di bagian tengah layar aja, nggak usah sampai ke pinggir. Gaming performance, latensinya termasuk bagus banget, tercepat 0,29 milisecond dengan average 3,3, delaynya minim banget. Untuk response time, dia punya 5 mode overdrive, off, smart OD, picture quality, balance, dan speed, di mana kelimanya ini ternyata tidak berurutan secara performance, jadi bikin bingung kalau mau pakai. Dari mode off tanpa overdrive, responsnya udah cukup cepat sebenarnya, 2,1 milisecond dengan average 5,94. Kemudian di mode smart OD jadi jauh lebih bagus, 1,6 milisecond tercepat dan 3,88 milisecond average tanpa overshoot. Mantep banget. Picture quality angkanya malah turun dikit, 2,1 milisecond tercepat dan 4,29 milisecond average. Hampir mirip seperti tanpa overdrive. Kemudian mode balance, kondisinya mirip banget dengan smart OD, tercepatnya 1,6 milisecond dengan average 3,8. Dan terakhir speed yang ternyata juga nggak jauh beda dengan smart OD dan balance, 1,7 milisecond tercepat dan 3,9 milisecond average. Dan yang paling mantap, semua mode overdrive ini nggak ada yang memicu overshoot sama sekali. Gambarnya bakal bening semua, mau pakai yang manapun. Pada overdrive off, gambar UFO-nya udah cukup bagus sebenarnya, walaupun kalau diperhatikan lebih detail masih ada ghosting tipis. Hal yang sama terjadi pada picture quality. Tapi begitu pakai smart OD, balance, atau speed, gambarnya jadi jelas banget, nggak ada bayangan apapun. Gigabyte G27 Q20 luar biasa, bener-bener nyaris sempurna. Gimana enggak, kontras rasionya bisa sampai hampir 1500 banding 1. Rata-rata IPS itu normalnya di angka 1000 banding 1. IPS yang bagus macam Asus ProArt itu bisa mencapai angka 2000 banding 1. Tapi bedanya ProArt harganya mahal banget, dia memang bagus karena tadi salah satunya kontras rasionya tinggi banget, tapi gaming performance-nya jelek, bre. Sedangkan monitor ini kontrasnya di atas rata-rata, tapi gaming performance-nya juga luar biasa. Kalau kita bandingin sama saingan terdekat yang tadi bisa saya ingat, Asus ROG Strix X G27 ACS. Untuk color gamut keduanya hampir setara, sama-sama 99% sRGB dan 88% DCI-P3. Tapi untuk Adobe RGB, Gigabyte G27 Q20 5% lebih tinggi. Kontras rasio ini yang jauh banget bedanya. Pada luminance 100 nits, Gigabyte G27 Q20 bisa dapat 1439 banding 1. Sedangkan Asus ROG Strix X G27 ACS cuma 900. Berarti hitamnya Gigabyte akan lebih terasa dan membuat gambarnya bakal nampak lebih cerah. Latency selisihnya nggak banyak, minimum 0,2 dan 0,3 milisecond. Sedangkan untuk average, Gigabyte cuma ketinggalan 0,8 milisecond. Angkanya memang ada beda, tapi delay aktualnya bakal sangat susah untuk dirasakan. Response time pada mode overdrive terbaik keduanya juga selisihnya nggak banyak, dimana kali ini Gigabyte terlihat sedikit lebih cepat, 1,6 milisecond dengan average-nya hanya 3,55. Tentu saja aktualnya akan sangat sulit dibedakan juga. Gambar objek bergerak sama-sama terlihat jelas. Terakhir skor, untuk desain and feature nggak bisa dipungkiri Asus ROG Strix X G27 ACS memang terlihat lebih mewah dan ada USB-C display dan power delivery. Jadi tentu saja Gigabyte G27 Q20 ini skornya lebih rendah. Tapi untuk performance general use, Gigabyte bisa mencatat skor lebih tinggi, 94. Untuk gaming, Gigabyte juga dapat skor lebih tinggi, 94 juga, karena response time-nya lebih cepat, nggak ada overshoot sama sekali, dan refresh rate-nya juga lebih tinggi. Walaupun refresh rate ini nggak masuk dalam kriteria scoring. Terakhir, kreator fokus. Gigabyte G27 Q20 juga mencatat skor yang lebih tinggi. Kali ini selisihnya lumayan jauh karena kontras rasionya juga jauh lebih bagus, 1400 dibanding 900. Dan akhirnya terjawab juga kenapa monitor ini bisa murah, 2,8 juta dibandingin temennya tadi 3,8, bre. Yang pertama nggak ada USB-C-nya, dan yang kedua secara desain fisiknya juga memang dibuat tidak terlalu mewah. Tapi secara fungsional dan performance, excellent untuk semua skenario. Jarang-jarang ada monitor IPS kayak gini, bre. Garansi resminya 3 tahun, tapi bukan cuma itu. Gigabyte punya perfect panel warranty. Ini adalah garansi tukar baru kalau sampai ada dead pixel atau bright pixel walaupun cuma 1. Dan masa berlaku perfect panel warranty ini adalah 30 hari sejak tanggal pembelian. Jadi kalau duitnya belum ada, segera diada-adakan. Dan kalau udah ada tapi malas searching, bisa langsung klik aja linknya dari bagian bawah video ini dan segera sebelum harganya kegoreng, bre.